Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di LMC, Lariba Muamalah e-course. Belajar muamalah kapanpun dan dimanapun. Bai merupakan salah satu jenis akad bisnis secara syariah. Akad sendiri secara bahasa adalah ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian. Sedangkan akad secara umum adalah sesuatu yang menjadi komitmen seseorang untuk dilakukan atau menuntut orang lain melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan secara khusus, akad adalah ikatan antara beberapa pihak dengan ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan. Rukun dari semua akad secara umum sama, yaitu para pelaku akad, objek akad, dan pernyataan ijab dan qabul. Akad bisa dibagi berdasarkan tujuannya menjadi komersial dan non-komersial. Akad komersial atau tijarah adalah akad yang mana pelaku bisa mendapatkan keuntungan atau kompensasi. Di antaranya jual beli, sewa, kemitraan, dan sebagainya. Dalam akad komersial, kunci utama adalah keridhaan antara kedua pihak pelaku transaksi. Akad non-komersial disebut juga akad tabaru. Dalam akad jenis ini, pelaku tidak diperbolehkan mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah akad hibah dan pinjaman. Dalam akad non-komersial, ketentuan syarat lebih longgar. Misalnya, diperbolehkan ada unsur gharar. Pembahasan selanjutnya adalah rukun jual beli yang dibagi menjadi 3. Pertama adalah pelaku jual beli, yakni penjual dan pembeli barang. Kedua adalah objek jual beli, yakni barang yang akan diserah terimakan dan harganya. Dan ketiga adalah akad jual beli atau tindakan transaksi yang dilakukan oleh pelaku. Akad jual beli dibagi menjadi ijab atau penawaran penjual dan qabul atau penerimaan pembeli. Terdapat 2 pendapat dalam ijab qabul. Pendapat pertama mensyaratkan lafaz ijab qabul dan pendapat kedua tidak mensyaratkan. Pendapat yang tidak mensyaratkan lebih kuat karena tidak ada riwayat khusus di Al-Quran ataupun di dalam hadis. Maka diperbolehkan melakukan jual beli tanpa lafaz ijab qabul. Supaya sah, jual beli memiliki beberapa syarat terkait pelakunya. Baik penjual maupun pembeli harus melakukan jual beli secara rela tanpa paksaan. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, Quran Surat An-Nisa ayat 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Lebih lanjut, penjual juga harus merupakan pihak yang berwenang dalam transaksi. Dalam hal ini, penjual adalah pemilik atau wakil sah dari pemilik objek jual beli. Rasulullah melarang kita untuk menjual barang yang bukan milik kita dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Tak hanya itu, baik penjual maupun pembeli juga harus memiliki kecakapan hukum dan kompetensi untuk melakukan jual beli. Lalu, bagaimana dengan anak kecil yang belum balik? Yaps, mereka boleh melakukan akad, tapi dengan catatan bahwa objek jual beli yang dilakukan anak tersebut bernilai rendah. Contohnya, seperti saat seorang anak membeli permen. Allah melarang kita untuk menyerahkan harta orang yang belum sempurna akalnya. Misalnya, orang gila, anak belum balik, dan semacamnya. Hal ini telah Allah firmankan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 5. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Selain syarat terkait pelakunya, jual beli juga memiliki beberapa syarat lainnya. Seperti yang sudah dibahas, objek transaksi harus sudah dimiliki dan diterima oleh penjual. Bagaimana dengan wakil, wali anak, atau semacamnya? Yaps, status mereka disamakan dengan pemilik, selama telah diizinkan pemilik. Lalu, bagaimana dengan transaksi yang melibatkan dropship? Yang mana dropshipper merupakan perantara supplier dengan pembeli akhir. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, yang penting adalah adanya serah terima barang.
Melakukan pembayaran secara tunai, misalnya transfer saja tanpa serah terima, bukan berarti objek transaksi sudah beralih ke pemilikan ke dropshipper. Yang paling penting adalah adanya serah terima barang dari supplier ke dropshipper, walaupun pembayarannya secara utang. Lebih lanjut, objek transaksi juga harus bernilai dan diperbolehkan dalam agama. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Allah mengharamkan suatu barang dan mengharamkan juga harganya. Jadi, kita tidak boleh melakukan jual beli barang yang diharamkan syariat, seperti minuman keras, narkoba, rokok, dan alat musik. Objek transaksi juga harus bisa diserahkan. Misalnya, tidak boleh memperjualbelikan mobil yang hilang dan belum ditemukan, atau barang yang sulit diperoleh seperti burung di langit. Hal ini terkait dengan larangan jual beli gharar, yang penjelasannya bisa disimak di video LMC terkait gharar. Selain 3 syarat yang telah kita sebutkan, objek transaksi juga harus diketahui kedua pihak saat akad, sehingga tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Lalu, bagaimana cara mengetahui kejelasan objek transaksi? Setidaknya ada 2 cara. Pertama, barang harus bisa dilihat langsung, bukan sesuatu yang masih belum pasti, seperti janin dalam kandungan hewan ternak. Kedua, spesifikasi barang harus jelas. Syarat kelima, harga objek transaksi pun harus dipastikan saat akad. Tidak boleh akad jual beli terlaksana tanpa menyepakati harga. Sebab ketidakjelasan harga saat akad bisa menjadikan akad tersebut termasuk jual beli gharar. Misalnya, saya jual sepeda ini kepada Anda dengan harga yang akan kita sepakati nantinya. Selanjutnya, jual beli juga harus dilakukan dengan saling ridho antara penjual dan pembeli. Namun, perlu dicatat juga di sini bahwa keridhaan tersebut hanya berlaku atas jual beli yang bebas dari hal-hal yang diharamkan syariah. Adapun terkait harga, pada dasarnya Islam membiarkan harga ataupun margin ditetapkan mengikuti mekanisme pasar. Islam sangat mendukung adanya transparansi kualitas barang dan kejujuran dari pihak-pihak yang bertransaksi. Menurut para ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, Islam tidak menetapkan batas keuntungan tertentu dalam transaksi selama tidak ada aspek pengelabuan antar pelaku transaksi jual beli. Namun demikian, pemerintah memiliki hak untuk menetapkan harga pasar dalam kondisi tertentu. Misalnya, saat ada kebutuhan pokok yang dimonopoli sehingga harganya terlalu tinggi. Sementara itu, Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa jika seorang penjual mengelabui orang yang tidak berdaya atau ia menipu orang miskin dan ia menjual dengan harga yang terlalu tinggi, maka hal tersebut diharamkan. Islam juga mengharamkan pembodohan konsumen yang kurang memiliki informasi yang cukup tentang harga pasar atau kurang teliti dalam memeriksa kondisi barang saat jual beli dilakukan. Lebih lanjut, insya Allah tidak ada dalil yang melarang adanya perbedaan antara harga kredit dan tunai selama masih dalam masa penawaran atau belum berlangsung akad. Namun, jika akad sudah disepakati, salah satu harga tersebut mesti dipilih dengan jelas. Barang yang masih dikreditkan juga boleh dijual ke pihak ketiga walaupun belum lunas. Setelah kita membahas bagaimana ketentuan syarat Islam terkait pelaku, objek dan harga, mari kita bahas mengenai serah terima barang yang dijual atau yang dikenal dengan istilah qabd. Jika qabd telah terjadi, maka barang sudah menjadi milik dan tanggung jawab pembeli. Sayangnya, tak sedikit pembelajar fikih muamalah atau pelaku ekonomi syariah yang belum paham mengenai pentingnya qabd. Mereka mengira selama pembeli sudah melakukan pembayaran secara lunas di muka, pembeli bebas menjual barang tersebut ke pihak lain. Padahal jual beli tersebut tidak sah karena pembeli belum menerima barang tersebut. Serah terima menjadi penting karena terdapat hadis Rasulullah yang melarang penjualan barang yang belum diterima. Maka bagi lembaga keuangan syariah maupun penjual barang dari pihak ketiga, serah terima barang harus diperhatikan secara serius dan seksama. Karena yang benar adalah pembeli hanya boleh menjual ke pihak lain jika ia memang sudah menerima objek jual beli walaupun belum membayar. Ini disebut bai' ajal atau jual beli tidak tunai. Jika qabd sudah terjadi, maka pembeli boleh menjual kepada pihak lain karena tanggung jawab kepemilikan sudah berpindah ke pembeli. Tak hanya itu, tanggung jawab pun sepenuhnya ditanggung oleh pembeli. Jadi, jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang terjadi bukan atas kesalahan penjual, maka hal tersebut ditanggung oleh pembeli, sekalipun barang masih dititipkan pada penjual.
Untuk tata cara melakukan qobd, hal ini berbeda-beda sesuai kebiasaan masyarakat dan jenis barangnya. Misalnya, untuk rumah harus dikosongkan dan memberi kesempatan pada pembeli untuk menempati. Qobd makanan, pakaian dan perkakas dengan cara memindahkannya dari tempat semula. Adapun qobd emas, perak dan permata dengan cara mengambilnya dengan tangan. Sementara uang harus dapat diserahkan melalui fisik ataupun pembukuan dari rekening bank. Untuk kendaraan harus dipindahkan dari tempat semula ke tempat yang berbeda, sekalipun itu dipindahkan dari gudang showroom ke tempat parkir umum showroom, ataupun dengan menerima dokumen yang mencantumkan nama pembeli. Lebih lanjut, perlu kita ingat kembali bahwa tak mungkin Allah dan Rasul-Nya melarang sesuatu jika di sana tidak terkandung keburukan yang lebih dominan. Di balik larangan menjual kembali barang yang belum diserah terimakan, tentu terkandung hikmah yang besar. Di antara hikmah tersebut adalah, pertama, untuk menciptakan keadilan bahwa keuntungan dalam bisnis hanya bisa didapat jika suatu pihak siap menanggung risikonya. Kedua, untuk menutup sekecil apapun celah riba yang mungkin bisa terbuka jika suatu pihak menjual kembali barang sebelum serah terima, yang hal ini bisa memberikannya keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian sedikit pun. Ketiga, larangan ini juga berupaya menjaga perasaan penjual utama, karena bisa jadi bila penjual intermediator menjual dengan keuntungan yang lebih tinggi sementara usahanya minimal, maka larangan di atas untuk menghindarkan kemungkinan sengketa kedua pihak. Selanjutnya, mari kita bahas tentang khiyar. Apa sih khiyar itu? Khiyar adalah hak yang dimiliki kedua pelaku transaksi, penjual dan pembeli, untuk meneruskan atau membatalkan akad. Khiyar disyariatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang mana Rasulullah bersabda bahwa penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Ini disebut khiyar majelis atau hak khiyar selama penjual dan pembeli masih bersama-sama berada di tempat transaksi. Waktu khiyar majelis menyesuaikan dengan kondisi. Khiyar bisa berakhir pada saat menutup telepon ketika transaksi jual beli tersebut melalui sarana komunikasi telepon. Khiyar majelis bertujuan menghindari penyesalan salah satu pihak setelah terjadinya jual beli. Jenis khiyar lainnya adalah khiyar syarat. Khiyar ini didasarkan pada kesepakatan penjual dan pembeli untuk memberi batas hak khiyar dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kedua pihak menyetujui bahwa akad boleh dibatalkan selama 1 minggu setelah akad terjadi. Adapun khiyar aib adalah hak khiyar terkait adanya cacat pada barang. Dasar hukum hal ini termaktub pada hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah menegur penjual tepung yang menyembunyikan tepung yang basah di bagian dalam sehingga tidak terlihat pembeli. Penjual tepung itu menjelaskan bahwa tepung tersebut basah karena terkena hujan. Rasulullah pun bersabda, orang yang menipu tidak termasuk golongan beliau. Maka jika ada pembeli membeli barang yang cacat dan dia tidak tahu, pembeli tersebut punya hak mengembalikan barang dan meminta uang kembali, atau tetap membeli, namun meminta sebagian uang kembali sebagai ganti rugi. Dalam standar syariah internasional yang diterbitkan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau yang biasa disingkat AOIF yang bermarkas di Bahrain, terdapat beberapa jenis khiyar lainnya yang terkait pelanggaran kepercayaan atau penipuan penjual, yaitu khiyar tagrir, khiyar tadlis, dan khiyar goben. Khiyar tagrir terjadi jika penjual menipu pembeli lewat penjelasannya mengenai objek jual beli. Penjual menyampaikan deskripsi yang tidak sesuai dengan spesifikasi aktual objek tersebut, sehingga pembeli membayar objek tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Sementara itu, khiyar tadlis bisa diperoleh pembeli jika penjual melakukan tindakan penipuan yang menyebabkan pembeli mengira kondisi objek jual beli seolah-olah lebih baik dari kondisi sebenarnya. Adapun khiyar goben terkait dengan harga barang, yang mana penjual menetapkan harga barang di atas harga pasar secara berlebihan. Ketentuan adanya khiyar goben adalah pembeli memang tidak menyadari adanya penetapan harga berlebihan tersebut saat akad dilakukan. Meski ketiga khiyar tersebut berbeda dilihat dari penyebabnya, namun ternyata ketiganya memiliki persamaan, yaitu hak khiyar tidak dapat diwariskan pada ahli waris jika pembeli wafat, dan ketiganya akan kadaluarsa jika barang sudah digunakan atau rusak akibat kesalahan pembeli sebelum penipuan teridentifikasi, atau jika pembeli tidak mengembalikannya pada masa pengembalian yang berlaku umum.
Baiklah, untuk memahami lebih lanjut terkait klasifikasi khiyar menurut AWIV, mari kita simak contoh-contoh berikut. Khiyar tagrir terjadi di antaranya jika ada penipuan harga pokok penjual pada transaksi bai al-amanah seperti murabaha, tauliyah, dan wadiyah yang telah kita jelaskan pada materi LMC jual beli bagian 1. Khiyar tagrir juga bisa muncul akibat terjadinya jual beli najas. Jual beli najas dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana riwayat dalam beberapa hadis. Dalam jual beli ini ada orang yang berpura-pura menawar atau memuji barang agar harga naik atau sebaliknya dengan maksud menipu calon pembeli yang lain yang sungguh-sungguh ingin membeli. Hal lain yang bisa menyebabkan khiyar tagrir adalah jika penjual berbohong pada pembeli bahwa spesifikasi barang telah memenuhi ekspektasi pembeli, atau jika penjual mengatakan bahwa stok barang sudah habis di pasaran sehingga objek jual beli dihargai tinggi, atau jika suatu perusahaan menampilkan informasi yang tidak akurat tentang kinerjanya untuk mengelabui publik agar sahamnya laris terjual. Dengan khiyar tagrir, pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya pada masa pengembalian yang berlaku umum di masyarakat. Penjual bertanggung jawab menanggung seluruh beban pengembalian barang tersebut, misalnya ongkos kirim ke tempat penjualan awal. Adapun khiyar tadlis dapat diperoleh pembeli diantaranya jika kejadian berikut terjadi. Pertama, penjual menggunakan label palsu untuk meningkatkan penjualan. Penjual mengecat mobil lama untuk mengesankan pada pembeli bahwa mobil tersebut adalah mobil baru, atau penjual menambahkan bahan-bahan khusus pada suatu produk lama agar nampak baru. Jika pembeli memutuskan untuk menggunakan hak khiyarnya, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang dibelinya dalam tenggat waktu pengembalian yang umum berlaku di masyarakat dan mendapatkan pengembalian pembayaran dari penjual. Namun, jika pembeli memutuskan untuk tidak mengembalikan barang tersebut, maka pembeli tidak berhak mendapatkan kompensasi apapun dari penjual. Sementara itu, khiyar goban dapat terjadi jika pembeli adalah seorang al-mustarsil, yaitu seorang yang tidak mengetahui harga, tidak bisa tawar-menawar barang, dan bersandar pada ekspektasinya akan kejujuran penjual. Khiyar goban juga dapat terjadi pada jual beli najas sebagaimana dijelaskan sebelumnya, atau pada talaqi ar-rukban yang bisa terjadi jika ada broker yang sengaja memberi informasi yang salah mengenai harga pasar pada supplier yang belum memahami pasar tersebut. Pihak yang dizolimi pada kondisi-kondisi di atas punya dua pilihan. Jika ia ingin membatalkan akad jual beli, maka ia berhak mendapatkan kompensasi. Namun, jika ia memutuskan untuk melanjutkan akad, maka ia tidak berhak meminta kompensasi apapun. Lebih lanjut, diperbolehkan bagi kedua pihak untuk bersepakat mengenai ganti rugi tertentu dan tetap melanjutkan akad. Islam memperbolehkan pelaku jual beli memberikan persyaratan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Secara umum hukumnya sah dan mengikat selama tidak mengharamkan yang halal atau sebaliknya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda bahwa kaum muslimin harus memenuhi perjanjian yang mereka sepakati. Contoh syarat yang tidak dibolehkan yaitu menggabungkan antara jual beli dan pinjaman yang merupakan riba. Insya Allah hal ini dibahas dalam materi tersendiri. Persyaratan denda keterlambatan dalam akad utang juga diharamkan karena dapat menyebabkan riba. Tidak boleh juga persyaratan bertentangan dengan tujuan akad. Misalnya, syarat tidak memindahkan kepemilikan dalam jual beli. Syarat yang belum pasti misalnya, saya akan jual mobil ini jika cicilan motor saya lunas, juga tidak diperbolehkan. Jual beli secara umum boleh dilakukan kapanpun selama tidak menyebabkan tertinggalnya suatu kewajiban. Misalnya, dilarang jual beli saat sholat Jumat sebagaimana surat Al-Jumu'ah ayat 9. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Jual beli juga bebas dilakukan dimanapun kecuali di masjid, sebagaimana dilarang Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad. Agar terhindar dari gharar, transaksi jual beli harus seimbang. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan antara yang dibayarkan dengan yang diterima. Baik yang dibayar maupun yang diterima harus jelas, tidak berupa kemungkinan semata. Contohnya,
Jika kita membayarkan Rp10.000 untuk mendapatkan semangkok salad buah, maka transaksinya seimbang. Namun, jika Rp10.000 tersebut dibayarkan untuk membeli kupon hadiah, maka yang didapat bukanlah barang tapi peluang. Ini termasuk jual beli gharar. Konsep yang sama berlaku dalam multi-level marketing atau MLM, yang mana yang dibeli adalah produk ditambah peluang bonus, sehingga tidak ada keseimbangan transaksi. Jika kadar gharar kecil, seperti transaksi makan di warung yang kualitasnya berbeda-beda, maka ini diperbolehkan. Pembahasan lebih detail mengenai gharar dapat disimak di materi gharar. Untuk lebih menjelaskan tentang keseimbangan transaksi, mari kita ilustrasikan dengan dua kasus berikut. Di kasus pertama, umpamanya ada perusahaan minyak goreng yang mengadakan program undian motor bagi para pembeli minyak goreng yang beruntung. Harga minyak goreng per kantong ukuran 2 liter adalah Rp25.000. Bolehkah kita mengikuti undian tersebut? Jawabannya, insya Allah boleh. Mengapa? Karena dalam kasus ini, iwat dan muawatnya seimbang. Kita membayar Rp25.000 dan mendapatkan minyak seharga Rp25.000. Adapun kesempatan memenangkan undian tersebut hanyalah pengikut dan bukan tujuan utama. Di kasus kedua, misalnya perusahaan MLM menawarkan paket keanggotaan seharga Rp1.000.000. Dengan membayar harga tersebut, kita bisa mendapatkan beberapa produk. Taruhlah harganya senilai kurang lebih Rp500.000. Dan starter kit yang biasanya berupa brosur-brosur bisa kita umpamakan harganya Rp50.000. Nah, dalam kasus ini, bolehkah kita menjadi anggota MLM tersebut? Jawabannya tidak boleh. Loh, mengapa? Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan antara iwat dan muawat. Dengan bayar iwat senilai Rp1.000.000, kita hanya mendapatkan muawat senilai Rp550.000. Sementara itu, Rp450.000 sisanya yang sifatnya peluang bonus yang belum pasti malah menjadi tujuan utama dalam kebanyakan kasus yang ada di masyarakat. Alhamdulillah, kita telah membahas jenis-jenis akad, rukun dan syarat jual beli, harga serta margin keuntungan, khiyar serta keseimbangan transaksi. Kita juga telah mendiskusikan tentang ketentuan qadar atau serah terima yang ternyata demikian penting dan penuh hikmah untuk mewujudkan keadilan dalam bisnis. Semoga Allah karuniakan taufik pada kita untuk terus istiqamah dalam mempelajari agamanya, termasuk terkait hal muamalah. Amin. Alhamdulillah, kita cukupkan materi kita di sini. Insya Allah, kita akan lanjutkan materi tersebut di video berikutnya. Semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat dan menjadikan muamalah kita lebih berkah. Amin. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ah